Teman histori ya, belum lama ini Indonesia menyelenggarakan pemilu dan sudah memiliki presiden terpilih yang akan segera dilantik beberapa bulan lagi. Selain itu juga udah mulai rame nih diomongin siapa-siapa aja yang akan duduk di jajaran kabinet presiden baru nantinya. Ngomong-ngomong soal kabinet, tahu nggak sih kalau ternyata ada orang Indonesia satu-satunya yang pernah menjabat sebagai menteri di kabinet pemerintah kolonial Belanda? Siapa dan gimana ceritanya? Langsung aja kita bahas di Ngerti Sejarah. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, pasukan Jerman Nazi ini menyerbu Belanda pada tahun 1940. Pada saat itu, banyak banget pejabat tinggi dari pemerintahan kerajaan Belanda yang melarikan diri ke Inggris, dan di sana mereka membentuk pemerintahan yang disebut sebagai Kabinet Gerbrandy. Situasi yang sama juga terjadi ketika Jepang menginvasi Indonesia di masa-masa itu, di mana banyak banget nih pejabat kolonial yang melarikan diri ke Australia. Raden Adipati Aryo Sujono ya adalah salah satu pegawai tinggi kolonial yang ikut melarikan diri bersama dengan Hubertus Johannes van Mook atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dalam beberapa pelarian yang nanti sampai di London ya, Hubertus Johannes van Mook ini kemudian diangkat menjadi Menteri Daerah Jajahan, sementara untuk Sujono sendiri kemudian diangkat sebagai penasehat di Kabinet Gerbrandy yang ada di London. Kok bisa sih Sujono mendapatkan keistimewaan dari pemerintah kolonial Belanda? Kita bahas dulu sedikit profil dari Sujono. Sujono ini lahir dari keluarga bangsawan bupati, di mana pada saat zaman kolonial Belanda dulu, hanya bangsawan yang boleh masuk ke sekolah Belanda. Dia ini menyelesaikan sekolahnya di Hogere School atau sekolah HBS di Surabaya. Dia ini adalah satu dari sedikit banget orang yang mendapatkan ijazah dari pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai pegawai negeri. Di usianya ke-22 tahun, dia mendapatkan penugasan pertamanya dari pemerintah kolonial Belanda sebagai Bupati Pasuruan. Nah, di saat yang bersamaan ya, dia ini juga menjabat sebagai bagian dari Volksraad atau parlemen di Hindia Belanda. Walaupun parlemen ini juga sebenarnya semu, karena mereka ini cuma punya kekuasaan sebagai penasehat aja. Sebelum Hindia Belanda bertukuk lutut kepada Jepang ya, jabatan terakhir Sujono ini adalah Raad van Indië ya, yaitu Badan Penasehat Gubernur Jenderal. Nah, tadi kita tahu kan kalau Sujono itu kabur ke Australia bersama Van Mook untuk menghindari serbuan Jepang. Setelah kurang lebih 2 tahun tinggal di Australia, mereka berdua ini kemudian memutuskan untuk terbang ke London ke pemerintah kolonial Belanda yang ada di negeri pengasingan. Gitu. Menurut Harry Puze dalam buku Negeri Penjajah Orang Indonesia di Negeri Belanda, ya, pada masa sulit itu Belanda harus menunjukkan kepada sekutunya, yaitu Amerika, yang katanya menolak penjajahan atas negara lain, bahwa Belanda ini bukan negara kolonial yang reaksioner. Makanya itu, kemudian di bulan Juni 1942, Sujono ini diangkat sebagai Menteri Portofolio, atau menteri yang tidak memimpin departemen apapun. Iya, karena memang pengangkatannya ini hanya sebatas formalitas, sebenarnya lagi-lagi pemerintah kolonial Belanda ini ingin menunjukkan bahwa pribumi daerah jajahan Belanda itu punya kesempatan yang sama untuk menduduki posisi tinggi sekelas menteri. Meski cuma dijadiin simbol aja dalam kabinet Gerbrandy di London, rupanya Sujono memanfaatkan ini sebagai perwakilan dari Indonesia di pemerintah kolonial Belanda. Dia ini menyatakan dalam salah satu sidang kabinetnya tentang konsep ketatanegaraan Indonesia usai perang. Menurut catatan sejarawan Harry Puze, ya, Sujono ini juga mengatakan bahwa ada keinginan dari masyarakat Indonesia untuk melepaskan hubungannya dengan pemerintah kolonial Belanda. Oleh karena itu, Sujono kemudian meminta nih kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mengakui hak-hak Indonesia dalam menentukan nasibnya sendiri alias merdeka. Dan tentu aja pendapat Sujono ini nggak didengerin sama siapapun di kabinet Gerbrandy. Bahkan sama orang yang nemenin dia kabur ke Australia karena pendudukan Jepang di Hindia Belanda dulu, yaitu Van Mook. Sebenarnya nggak heran sih kalau Sujono ini nggak didengerin sama pemerintah kolonial Hindia Belanda, karena mereka ini punya semboyan singkat, yaitu Indi Verloren Schamputs Geboren. Ini semoga bener ya cara ngomongnya, yang artinya adalah Hindia hilang, malapetaka datang. Seperti juga ditulis oleh Francis Gouda dalam Dutch Overseas Culture ya, yang mengatakan kalau ketakutan kehilangan Hindia itu sudah menjadi pemikiran
bawah sadar kolektif masyarakat Belanda. Makanya itu Hindia menjadi luar biasa pentingnya bagi mereka. Dengan kata lain, kalau Indonesia sampai merdeka, Belanda bisa mengalami kemerosotan. Sujono kemudian tidak bisa berbuat banyak lagi di kabinet Belanda tersebut. Ia meninggal dunia pada bulan Januari 1943 di usia 56 tahun di London. Nah, jadi gitu kisah orang Indonesia pertama dan terakhir yang pernah menjadi bagian dari kabinet pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jangan lupa untuk ikutin selalu video Ngerti Sejarah lainnya. Thank you for watching and bye-bye!